Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Support dan dukungan apapun, terima kasih banyak. Dan sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewijinya. Kawan-kawan yang berminat bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Nanti ada di detail deskripsi di bawah video ini. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan, mohon maaf kalau misal ada keterlambatan 1 hari pengiriman atau apa, karena memang kemarin stok habis dan kita baru goreng lagi gitu. Jadi mohon bersabar ya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita ke cerita. Jadi kali ini ada satu cerita datang dari Mas Salim. Oh ya, ada kabar gembira untuk kawan-kawan yang ngefans sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Nanti ada cerita lagi dari mereka berdua, tapi setelah video ini gitu ya. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Salim. Mas Salim tidak menyebutkan daerah mana. Mas Salim itu menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami oleh bapaknya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an, di mana Mas Salim itu masih usia-usia remaja begitu ya. Dia tinggal di rumah bantu ibunya. Nah, bapaknya ini sebelumnya bekerja sebagai seorang petani atau banyak menghabiskan waktu itu di perkebunan kayak gitu ya. Entah nanti diminta buat panen kelapa atau panen-panen buah-buah yang lain lah seperti itu. Jadi bapaknya itu terbiasa dengan peralatan kayak cangkul, sabit, arit kayak gitu ya, yang berhubungan dengan tanah dan tanaman. Itu bapaknya benar-benar udah ahli di bidangnya. Namanya Pak Martoyo atau Pak Toyo biasa dipanggil. Pak Toyo suatu hari merasa gak ada panggilan. Jadi waktu itu sempat cerita di rumah juga, cerita sama ibunya Mas Salim. Ini gimana ya Bu, ya Bapak kok belakangan makin jarang ada yang manggil gitu ya. Ini beberapa tanaman juga, beberapa pohon itu udah mulai ditebangin katanya. Jadi jumlahnya makin menurun, otomatis Bapak jadi makin jarang dipanggil. Ya ibunya, ya Bapak sih ya mungkin kalau memang nggak ada nggak apa-apa Pak, Bapak istirahat aja, dimanfaatkan kesempatan untuk itu. Tapi Pak Toyonya memang mungkin nggak betah untuk istirahat. Dia pun memilih satu cara atau satu jalur itu untuk jemput bola. Pak Toyo nggak ngasih tahu ke Mas Salim atau ke ibunya, ke keluarganya itu nggak dikasih tahu. Jadi pagi itu udah berangkat sekitar jam 7:30 itu paling siang gitu ya. Itu udah berangkat dengan naik sepeda bawa peralatannya gitu ya. Ada cangkul kecil, terus ada yang sabit juga, ada goloknya kayak gitu. Ditaruh di boncengan sepeda bagian belakang di sana. Pak Toyo pun berangkat pagi-pagi. Ya Mas Salim juga nggak mempertanyakan gitu, Bapak mau kemana? Mungkin memang kesehariannya juga mirip-mirip seperti itu. Jalan ke sana, Mas Salim nggak tahu sampai suatu hari bapaknya itu bercerita. Jadi ya Bapak sekarang jemput bola. Bapak mendatangi rumah-rumah yang sekiranya rumahnya halamannya luas, kondisinya sepertinya nggak terawat, dan yang punya rumah mungkin orang yang sedikit mampu begitu ya. Nanti akan didatangi ke sana, Pak, nuwun sewu, barangkali ini tamannya atau apanya mau dirapikan, mau dibersihkan, kata. Menawarkan jasa bersih-bersih itu tadi, taman dan sebagainya. Itu lumayan juga. Jadi ya setidaknya sehari itu pulang itu bawa uang lah. Mungkin ada orang nggak tahu ya, kadang ada yang memang benar-benar butuh, kadang juga ada yang mungkin karena iba doang kali ya. Taman sebenarnya masih bersih, ya cuman sedikit gitu doang, tapi malah sayanya ya udah Pak, habis ini nanti sini lagi ya Pak, sini lagi sini, dan dikasih uang lebih misalkan. Ya alhamdulillah buat Pak Toyo, mulailah dijalani profesi tersebut. Sampai suatu hari Pak Toyo itu mulai nggak pulang. Jadi ada momen menginap gitu ya, dan Pak Toyo pun menjelaskan, Bapak kemarin dapat di daerah sini dan memang belum selesai. Akhirnya
Bapak pun disuruh nginep gitu ya. Tapi jarang, nggak setiap hari, nggak setiap minggu juga. Sesekali itu seperti itu. Hal tersebut dikasih tahu ke keluarganya supaya kalau misal Pak Toyo ndak pulang, positive thinking aja. Oh mungkin Bapak lagi dapat pekerjaan dan pekerjaannya itu lebih dari 1 hari. Bahkan Pak Toyo sekarang kalau misal pagi berangkat selalu bawa baju serep. Minimal ada ya bawa 1 setel lagi gitu ya, itu untuk ganti ya, antisipasi seperti itu. Misalkan menginap jadi ya dia itu ada pakaian penggantinya. Nah lanjut lagi cerita tadi, sampai beberapa waktu kemudian Pak Toyo itu pulang dan akhirnya membawa cerita ini, cerita ke Mas Salim tadi. Jadi di hari itu, harinya itu hari Kamis, Pak Toyo itu berangkat. Awalnya sebenarnya pagi itu Pak Toyo sebenarnya udah ada rencana untuk libur gitu ya. Udah ngomong, Bapak kok bawaannya gimana ya, mau berangkat tapi kok kayak agak ragu gitu. Itu Mas Salim sendiri tuh sempat mendengar bapaknya tuh ngomong seperti itu. Tapi Mas Salim nggak menanggapi secara langsung. Itu mungkin ngomongnya sama ibu atau siapa gitu. Mau berangkat tapi kok agak-agak males gitu ya. Nah, udah dengar itu, tapi tetap akhirnya bapaknya itu berangkat pagi-pagi. Dan ini cerita bapaknya ya, hari itu memang banyak kejadian yang di luar biasanya. Jadi Pak Toyo di tengah jalan itu ketemu dengan seseorang yang udah puluhan tahun itu nggak ketemu. Dia itu teman SD-nya Pak Toyo. Awalnya mereka papasan di jalan begitu kan. Pak Toyo ya nyapa gitu ya, sesama orang tua begitu ya. Karena orang tersebut itu ngeliatin Pak Toyo terus. Pak Toyo pun begini, senyum, mengangguk. Begitu papasan udah lewat, si Pak Toyo dipanggil. Pak, sebentar, kata si orang tersebut. Iya Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sampean itu Toyo bukan, katanya. Martoyo bukan, Martoyo. Iya betul, nama saya Martoyo. Ini aku Behi, katanya. Ini aku Behi. Oh ini teman SD-nya udah puluhan tahun loh. Kok kamu, Hi? Ya memang mukanya masih sama, Hi. Ya beda lah, dulu masih kecil lah, sekarang udah tua. Tapi aku masih kenal, ya aku masih kenal. Ngobrol-ngobrol sejenak, ya seneng gitu ya ketemu sama teman lama. Pak Toyo pun akhirnya cerita, sekarang saya begini, ya wis lah, dilanjut, kamu lagi nyari kerja. Rumahmu di mana? Rumahku di daerah situ. Nanti kamu tanya aja Toyo itu. Nanti ditunjukin. Ya wis, aku tak lanjut perjalanan, kata si Pak Behi. Kalau dilihat dari cara berpakaian dan sebagainya, dari kendaraan yang dipakai, pakai sepeda motor begitu ya, sepertinya kehidupan temannya Pak Toyo itu lebih bagus secara finansial dibandingkan Pak Toyo. Tapi Pak Toyo nggak apa-apa, seneng gitu ngeliat temannya. Behi ya, udah lama banget gitu, dulu tuh kecil seperti itu, sekarang udah tua sama kayak aku, pikirnya si Pak Toyo. Lanjut perjalanan, mulailah keliling-keliling kampung, mulai menawarkan, Pak, barangkali ini Pak mau dibersihkan halamannya, katanya. Enggak Pak, terima kasih. Ya dapat penolakan biasa begitu ya. Terus jalan ke sana, gak dapat satupun, itu udah lewat setengah hari. Tumben ya, aku udah ngedatangin belasan rumah. Tapi kok belum ada satupun yang nempel. Belum ada satupun yang berhasil. Ini ada apa sebenarnya? Alah, sudah, tetap semangat. Namanya rezeki ya begitu. Kalau lagi dikasih gampang-gampang, kalau memang lagi seret ya wis lah. Yang penting aku itu melangkah, pikirnya Pak Toyo. Yang penting aku melangkah, nggak berhenti menawar-nawarkan tadi. Dan tibalah Pak Toyo itu udah mulai cukup sore, sekitar jam 2, udah makan siang ya. Jam makan siang itu bawa dari rumah, ya buat ngirit juga, sama air minumnya juga bawa dari rumah, itu botol yang besar itu ya. Nah jam 2 sore menawarkan di sebuah rumah ya, itu tadi, rumahnya bagus, halamannya luas, dan halaman itu sebenarnya ya masih lumayan cukup bagus lah begitu ya. Belum, semak belukarnya itu belum terlalu tinggi dan dilihat itu masih enak. Tapi Pak Toyo itu iseng-iseng karena apa? Ada orang yang lagi duduk di sana. Ada seorang bapak-bapak sama ibu-ibu, mungkin itu suami istri ya, pemilik rumah tersebut. Pak Toyo pun berhenti di sana, gerbang itu ditutup. Pak,
Permisi, nuwun sewu, kata si Pak Toyo tadi. Nah, si bapak-bapaknya itu berdiri. Iya Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Pak, saya mau nawarin jasa. Jasa apa Pak? Barangkali ini halamannya mau dibersihkan Pak. Saya tukang bersih-bersih kebun, kata si ini. Saya juga bisa ya nebangin pohon, tanaman kayak gitu juga bisa. Oh begitu ya Pak ya. Bapak dari mana gitu aslinya? Ditanya begitu. Oh saya dari desa ini Pak, dan itu memang jaraknya tuh lumayan cukup jauh. Si bapak tadi tuh sempat ngelihat ini ngelihat tamannya sendiri dan balik sebentar ya Pak ya. Balik ke istrinya ke sana. Ngobrol-ngobrol lama sekitar 1 menit mungkin. Si bapak itu pun balik lagi. Ya udah Pak, sini Pak, dibersihkan ini tamannya. Baik Pak, baik Pak. Nanti habis taman, besok Bapak lanjut di belakang ya, katanya. Lanjut Pak, wah ini sepertinya nginep nih. Cuman ya nginep di mana ya, udahlah nanti aja deh. Masalah itu tuh nanti aja pikirnya Pak Toyo. Pak Toyo pun hari itu alhamdulillah dapat pekerjaan kan, mulai dibersihkan. Sempet nanya-nanya harga, Pak berapa tarifnya? Kalau saya sih seikhlasnya aja Pak, katanya. Seikhlasnya terserah Bapak mau ngasih berapa-berapa, saya terima, kata si Pak Toyo. Itu kan sebenarnya merepotkan juga gitu. Waduh, nggak ada tarif, ini berapa ini? Ngasih terlalu sedikit nggak enak, ngasih kebanyakan juga nanti rugi. Mungkin sebagian besar orang berpikir seperti itu. Ini narator juga pernah punya pengalaman di Jogja itu seperti itu. Ketemu sama tukang becak, kayak gitu ya. Kesana kemari misal, Pak berapa Pak? Seikhlasnya mawon gitu. Aduh gitu kan, nggak ngerti gitu. Patokannya itu berapa, standarnya berapa. Itu ya kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Tapi udah akhirnya Pak Toyo pun jalan masalah itu ya, dijalanin pekerjaannya dan udah lumayan cukup sore nih, udah hampir ya, karena memang nggak banyak ya, udah hampir selesai sekitar jam 5 sore. Si bapak tadi pun keluar rumah. Bagaimana Pak? Selesai Pak? Iya Pak, ini tinggal sedikit lagi. Nah di situ si bapak tadi tuh jongkok. Pak Toyo lagi bersihin ya, mungkin sopan santun atau gimana. Jongkok dan ngajak ngobrol serius si Pak Toyo. Pak, sampean besok misal di belakang sana, gimana Pak? Oh saya sih nurut aja, kata si bapak ya. Saya mau aja Pak, saya malah seneng Pak. Ya udah begitu aja, gini aja. Sampean bersedia nggak nginep di rumah saya, kata si itu. Nginep di rumah bapak? Ya saya bersedia Pak, nggak masalah Pak buat saya. Saya nanti bisa tidur di emper di situ juga nggak apa-apa Pak. Udah masalah tidur tenang aja. Yang penting bisa ya Pak ya pulangnya besok. Iya Pak. Kebetulan saya juga memang kadang seperti itu, kadang menginap gitu kan. Kadang menginap di musola atau apa, saya juga bawa pakaian ganti Pak, katanya. Oh ya sudah, baguslah kalau gitu, berarti sampean nginep ya malam ini. Udah kan, Pak Toyonya seneng, si bapak itu juga seneng. Nah ini nanti bayarnya sekalian besok aja ya Pak ya. Baik Pak, terserah bapak aja, kata si Pak Toyo. Udah, lanjutlah malam itu. Udah selesai maghrib disuruh berhenti Pak, berhenti dulu. Sini Pak, sini. Pak Toyo belum mandi ya, masih bau begitu tentu saja ya, pakaian juga kotor. Bapak nanti tinggalnya di sini. Itu ditunjukin, sini Pak, masuk ke dalam rumah, dikasih kamar depan di sana. Pak, saya di teras saja Pak, gitu kan. Saya bajunya kotor dan saya bau, nanti kasurnya gimana Pak? Nggak apa-apa Pak. Bapak tidur di sini gitu ya, tidur di kamar ini. Dan Pak Toyo itu benar-benar nggak menyangka gitu. Begitu ngeliat kamarnya bagus banget kayak gini, kasurnya bersih, lantainya itu di keramik. Kontras dengan rumahnya Pak Toyo yang semuanya itu serba seadanya gitu. Ini tuh di luar ini banget, dan Pak Toyo itu seneng gitu. Aku kok ngerasa dihargai begini ya, ini kok orang baik banget seperti ini. Ya sudah ya Pak ya, Bapak nanti di sini tuh ada kamar mandi di dalam, Bapak nanti sekalian mandi bersih-bersih, sabun dan yang lain-lain itu udah ada di sana Pak. Anduk juga udah ada, kata situ. Pak, nggak apa-apa ini Pak. Ya nggak apa-apa, kata sini. Memang tak sediain buat tamu, kata si yang punya rumah. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Nanti habis mandi Bapak makan ya, katanya. Iya Pak. Akhirnya ke sana sore-sore itu mandi bersih-bersih dan sebagainya, ganti pakaian yang barunya. Pak Toyo pun keluar, diketok waktu itu. Tek. Pak. Enje Pak. Langsung dibuka pintu kan. Pintu dibuka. Bapak udah selesai, katanya.
Iya Pak, saya udah. Ya udah, makan Pak, katanya. Makan. Baik Pak, baik Pak. Itu dibawa sama si bapaknya, tuan rumah yang laki-laki ke sana. Si istrinya itu lagi nyiapin ini ya, makanan dan sebagainya. Pak Toyo diajak makan itu duduk bareng di meja makan di sana. Nggak ada perlakuan yang berbeda. Dan di rumah itu ternyata yang tinggal itu cuman berdua, cuman suami istri itu doang. Pak Toyo, aduh Pak, saya nggak enak Pak. Udah Pak, di sini udah. Nggak apa-apa, Bapak itu tamu kami. Jadi nggak apa-apa, makan yang banyak ya Pak, makan yang banyak. Akhirnya malam itu makan besar, ya mau banyak-banyak itu malu, terus dipaksa sama si tuan rumah. Bapak itu harus makan banyak, kata situ. Biar kelihatan seger, biar kelihatan ganteng Pak, kata situ. Pak Toyonya pun dia cuman cengar-cengir. Akhirnya makan dan memang mengakui makanannya itu enak gitu ya. Makanannya itu enak. Rasanya itu nggak tahu ini namanya apa gitu ya, tapi enak kata Pak Toyo. Malam itu pun makan, setelah makan ngobrol sebentar mereka di teras gitu ya. Ngobrol ya si bapak cerita, tapi ceritanya ngalor ngidul nggak jelas lah. Pak Toyo pun juga cerita mengenai rumahnya, mengenai kegiatannya dan sebagainya. Sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam si bapak tadi pun, Pak, kami masuk dulu ya, katanya kami mau istirahat. Iya Pak, silakan, saya juga mohon izin, saya mau istirahat juga. Oh ya sudah Pak, silakan masuk gitu ya. Udah Bapak terserah ya, ya anggap aja rumah sendiri, kata si bapak tersebut. Itu udah bener-bener enak banget. Pak Toyo pun masuk ke dalam kamar sana, rebahan gitu ya. Di kasurnya enak banget kayak gini, beda dengan kasur yang di rumah itu udah keras banget. Di sini tuh kasurnya tuh kok nyaman begini, mana baunya wangi kamarnya. Hal itu tuh bikin nyaman si Pak Toyo. Akhirnya Pak Toyo pun tertidur ngeliep sejenak, mungkin sekitar 1 jam ya. Sekitar jam 10 atau mungkin jam 11 malam. Pak Toyo juga nggak terlalu tahu waktu itu jamnya. Tapi dia terbangun gara-gara dia itu mendengar ada suara ketawa seorang laki-laki. Tapi ketawanya suaranya itu aneh, laki-lakinya itu suaranya cempreng. Ketawanya itu kayak ditulisnya sama si Mas Salim itu kayak panjang gitu ya. Jadi kayak gitu. Gak tau lah gimana ya sebenarnya yang terjadi, tapi gambarannya kurang lebih. Pak Toyo pun bangun. Saat bangun di dalam kamar itu nggak ada jam, dan Pak Toyo nggak tahu, dia nggak bawa jam juga, handphone nggak, buru-buru tahun 90-an gitu, handphone nggak punya, jam tangan juga nggak bawa, di ruangan tersebut pun nggak ada jam, nggak ngerti lah ini jam berapa ya, dan itu tuh suara apa. Pak Toyo itu penasaran karena apa? Suara tadi ini kayak mirip suara bayi, tapi kalau bayi itu kan suaranya ya cempreng kecil kayak gitu, ini tuh enggak. Kayak bayi tapi versi remaja begitu ya. Seorang remaja yang coba niruin suara-suara bayi. Kata si Pak Toyo itu kurang lebih seperti kayak bayi gede lah gitu. Itu yang dibayangkan sama Pak Toyo. Kok ada suara seperti ini? Itu tuh datangnya dari mana ya gitu. Suaranya kok kayaknya deket. Sepertinya datangnya dari ruang tengah. Itu tuh apa? Pak Toyo penasaran. Dia pun bangun dari tempat tidurnya, berdiri di tengah ruangan tersebut, coba menangkap ini suara dari mana, beneran dari ruang tengah atau dari sumber yang lain. Dari depan rumah enggak, beneran suara ini tuh datangnya dari ruang tengah. Pak Toyo pun melangkah ke arah pintu kamar ke sana, coba ingin menangkap itu tuh suara apa sih. Telinga pun didekatkan ke pintu, karena bagian paling tipis di antara dinding-dinding itu kan pintu ya. Pintu begini ditempelin sama Pak Toyo. Nah ternyata memang bener itu suara bayi, cuman bayinya itu kayak bayi gede. Itu suara apa ya, kok kayak gitu, kok suaranya aneh, pikirnya Pak Toyo. Dia pun akhirnya coba memberanikan membuka pintu. Ini kalau misal aku keluar gimana ya? Nggak apa-apa lah, aku penasaran soalnya. Akhirnya Pak Toyo buka pintu, jeglek, pelan-pelan banget. Dibuka begini. Nah, ini kan ruang tengahnya kan panjang ya. Ruang tengahnya itu luas. Di sudut sana, itu ada satu kursi. Kursinya itu kursi goyang. Nah, di kursi goyang tersebut, Pak Toyo
Pak Toyo sebelumnya udah tahu saat makan, itu di dekat meja makan di pojokan sana memang ada kursi goyang. Ya itu hal yang normal gitu ya. Nah, ini di kursi goyang tersebut Pak Toyo ngelihat ada seseorang atau satu sosok yang lagi duduk di situ. Sesuatu yang gempal, sesuatu yang gemoy gitu ya. Apa istilahnya sekarang itu untuk menggambarkan itu gemuk, kayak bayi bulat, gemuk, bayi yang obesitas gitu, bayi yang gemuk banget. Cuman kulitnya itu warnanya gelap dan rambutnya itu panjang tipis sepundak segini. Mohon maaf, bagian mukanya itu samar-samar dan Pak Toyo menangkapnya itu seperti muka seekor babi, mirip kayak gitu. Tapi bukan muka babi ya, cuman mirip gitu, peseknya, terus pipi-pipinya, tembem-tembemnya, matanya kecil kayak gitu. Dan di situ si ibu yang punya rumah tersebut, dia itu posisinya lagi jongkok. Si bayi tadi itu duduk di kursi goyang sana sambil digoyang-goyangin seperti ini. Ibunya yang punya rumah tersebut, dia duduk di depan kursi goyang tadi, sesekali dihentikan buat nyuapin sesuatu. Dia itu kayak nyuapin si sosok tersebut. Pak Toyo kan liatin, itu apa, itu anaknya ibu yang punya rumah ini atau bukan gitu. Kok serem kayak gitu kalau memang itu bayi, kok kayak gitu bentuknya. Akhirnya Pak Toyo gak memberanikan diri untuk melihat itu terus gitu, karena takutnya ya ketahuan, gak enak dan sebagainya. Udahlah, aku tutup aja pintu, brek, jelek ditutup kan. Nah, setelah ditutup, Pak Toyo itu diem di kamar, ngedengerin suara itu yang lagi nyam makan, terus kayak minta kayak gitu lagi. Itu geli kata si Pak Toyo. Itu kalau mau beneran itu bayi, masa sih kayak gitu, serem banget. Udahlah, biarin kata si Pak Toyo. Itu ditungguin. Dia nggak tahu jam berapa ya. Mungkin menunggu itu kurang lebih udah sekitar 1 jam. Tapi suara itu masih terus berbunyi sampai akhirnya itu ada bunyi kedebuk gitu. Sesuatu yang jatuh ke lantai. Pak Toyo pun diem. Itu kenapa ya? Suara apa lagi? Dan suara tadi yang mirip kayak bayi besar itu suaranya kayak bergerak, suaranya kayak mendekat, mungkin kayak ke arahnya kamarnya Pak Toyo, tapi masih di ruangan tengah di situ. Suara di sana dan terdengar suara suami istri tersebut. Suaranya itu bisik-bisik. Loh, si ibu sama si bapak itu lagi ngobrol. Akhirnya Pak Toyo kan ke sana mendengarkan lagi, dideketin lagi ke kamar. Nah, di situ ada obrolan-obrolan. Kalau kata suaminya, gimana Bu, itu si orang itu kira-kira cocok enggak katanya. Ya cocok aja sih Pak. Ya siapapun sekarang yang bisa dijadiin makan, ya sudah kasih makan aja Pak. Gak usah mikir-mikir. Iya, tapi Bapak kok agak kasihan sebenarnya gitu ya. Udah Pak, gak usah mikir kasihan. Bapak itu milih mana? Milih kita atau milih orang tersebut? Ya tentu saja milih kita. Ya udah Pak, udah itu aja nanti disiapin buat makanan. Ngomong kayak gitu, Pak Toyo itu langsung, ini maksudnya gimana? Orang itu tuh aku atau siapa mau dijadiin makanan? Lah, jangan gitu ya. Pak Toyo itu berpikir, ini jangan-jangan orang ini tuh melihara sesuatu, dalam tanda kutip itu kayak semacam nyupang atau pesugihan atau semacam apa gitu. Jangan-jangan orang ini tuh seperti ini. Lah udah mulai ketakutan, malam itu Pak Toyo itu gak bisa tidur. Mau keluar juga gak berani gitu ya. Ini gimana? Dan si suara yang bayi itu pun masih kedenger di sana. Dan suara itu kayak ganti-gantian gitu ya, sama si bapak, sama si itu, sama si bapak, sama si itu. Nah, akhirnya apa? Karena saking takutnya, udah takut dan dia itu makin yakin, sumpah ini tuh nggak beres, aku kayaknya bakalan ditumbalin, aku bakal dijadiin makanan untuk sosok tersebut. Dan akhirnya Pak Toyo kan beberes ya bajunya di situ, pelan-pelan dia buka pintu dan memang niat mau kabur. Akhirnya Pak Toyo buka pintu, jegrek. Di ruang tengah tersebut itu ya si ibu, si bapaknya itu ndak ada. Dan si bapak kan tahu mukanya ya, si bapak tentu saja.
muka si bapak itu nempel sama si sosok bayi besar itu. Jadi ternyata bayi yang besar itu adalah suaminya si ibu yang berubah bentuk jadi kayak gitu. Masih duduk di atas, kali ini di atas sofa gitu ya, dengan badannya yang gempal gitu. Badannya tuh lember-lember kemana-mana. Itu kaget sama-sama ngeliatin si Pak Toyo. Pak Toyo juga kaget. Pak, saya permisi Pak, karena mukanya muka si bapak gitu ya. Si istrinya juga kaget gitu. Begitu Pak Toyo bangun, dia keluar ke sana, ke pintu depan, ambil sepedanya, terus untung gerbangnya, pagernya itu nggak dikunci. Malam itu juga Pak Toyo kabur. Nah, saat mau kabur, ini si ibunya, istrinya itu ngejar. Pak, sabar Pak, jangan pulang dulu Pak, sabar, jangan pulang dulu Pak. Pak Toyo pun sempat berhenti. Bu, saya takut Bu, saya nggak mau dijadiin makanan Bu. Maaf Pak, bukan seperti itu Pak, bukan seperti itu. Nggak Bu, saya takut. Dan waktu itu kan memang belum dibayar ya Pak Toyo. Pak, Bapak kan belum kami bayar. Gak usah Bu, biar saya itu ikhlas, katanya, kata Pak Toyo. Saya ikhlas aja. Saya permisi pulang dulu Bu, permisi pulang dulu. Masih nunjukin rasa sopan Pak Toyo ke keluarga tersebut. Karena memang sebelumnya mereka baik, tapi malam itu kan memang ada sesuatu yang menakutkan gitu ya. Dan ya takutnya terjadi apa-apa. Pulanglah Pak Toyo ke sana malam-malam, tengah malam itu. Bener-bener sendirian, gak ketemu sama orang, jam berapa ndak tahu. Sampailah Pak Toyo di rumah. Saat sampai di rumah baru Pak Toyo tahu. Nanya sama si Mas Salim, Lim sekarang jam berapa Lim? Bapak kok pulang malam-malam begini Pak? Wis ceritanya panjang, kata si bapak. Ya Bapak, ini jam 3 pagi loh Pak, gitu Bapak. Ya memang ceritanya begitu, kata si bapak. Kenapa Pak Bapak, kenapa? Nanti besok aja ya Lim ya ceritanya. Akhirnya bapaknya malam itu pun lanjut istirahat. Dan keesokan paginya baru cerita bapak itu semalam Lim dapat ya disuruh istirahat di rumah keluarga yang baik banget begini. Pas ini kok ngomongin masalah orang mau dijadiin makanan. Dan bapaknya, si bapak suaminya itu berubah Lim jadi sosok yang kayak bayi kecil tapi gendut banget. Kulitnya tuh warnanya gelap gitu ya. Ya, itu menakutkan gitu. Dan bapak tahu ini memang bener nih, sepertinya kayaknya mereka tuh lagi nyari tumbal dan sebagainya. Udah selesaikan diceritakan ke Mas Salim, si Pak Toyo istirahat dulu. Waktu itu memang sengaja nggak berangkat. Udahlah, aku mau istirahat sebentar. Dan istirahat namanya orang biasa bergerak, biasa beraktivitas, kan nggak tahan lama ya. Agak siangan Pak Toyo pun jalan-jalan muter kemana-mana begitu ya. Bukan nyari pekerjaan, dia tuh memang cuma jalan-jalan, kadang mampir ke tempat temannya atau apa. Di situ ketemu sama pasangan yang semalam. Anehnya tuh begitu, di jalan ketemu. Pak, si Pak Toyo nengok ke samping kan. Duh, orang ini lagi gitu pikirnya Pak Toyo. Pak, sebentar Pak, berhenti Pak. Pak Toyo pun berhenti di sana. Mereka tuh jalan suami istri, dan suaminya itu udah normal bentuknya ya. Pak, maafkan kami ya Pak ya. Oh iya Bu. Sama saya juga maafkan ya Pak ya. Iya Pak. Tolong jangan dibilang-bilang ke tetangga, katanya begitu. Iya, saya nggak bilang-bilang kok Pak. Janji ya Pak ya. Iya, janji saya nggak bilang-bilang. Saya cuman ya nggak mau aja Pak. Iya, sudah. Maaf ya Pak ya. Ini bayarannya. Pak Toyo tetap mau dikasih itu. Pak Toyo nggak mau. Pak, nggak usah Pak, beneran Pak. Saya itu takut. Saya udah ikhlas. Saya takut nerima uang dari Pak. Enggak apa-apa Pak, ini enggak Pak, saya enggak Pak. Udah Pak, saya permisi dulu. Akhirnya ya Pak Toyo kabur, dan kali ini langsung pulang ke rumah. Pak Toyo itu bingung dengan apa yang terjadi, kok bisa-bisanya ketemu sama mereka gitu. Dan alhamdulillahnya Pak Toyo itu selamat. Dia nggak bertemu lagi dengan mereka, dan memang cerita itu cukup ditahan begitu ya, nggak diomongin sama Pak Toyo, termasuk Mas Salim juga ke orang-orang atau ke tetangga-tetangga. Jadi lumayan cukup lama baru dibuka begitu. Itu aja satu cerita dari Mas Salim. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih.
sesuatu yang sederhana dari kawan-kawan tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.